Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bu Neti di ruang belajar IPA kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Ada banyak hal yang membuat pertemuan kita di awal tahun pelajaran ini begitu berbeda dibanding dengan tahun-tahun pelajaran sebelumnya. Di antaranya, kita bertemu dalam ruangan belajar daring karena kita harus physical distancing. Kita tidak bisa bersalaman karena kita harus selalu rajin mencuci tangan. Kita tidak bisa saling sapa dan senyum karena kita harus selalu menutup wajah kita dengan masker. Namun, ada satu hal yang membuat kita tidak berubah, yaitu tekad dan semangat kita untuk selalu berbagi dan mencari ilmu pengetahuan. Untuk itu, marilah semua kita bersama-sama berdoa supaya pandemi corona ini segera pergi dari bumi pertiwi. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan awali pelajaran IPA di kelas 9 ini dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat mengambil manfaatnya. Di antaranya, kamu bisa mengenali organ reproduksi masing-masing, baik laki-laki atau perempuan. Juga peranan atau fungsi masing-masing organ. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari berbagai macam-macam hal yang tidak diinginkan, atau bisa terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit kelamin yang sangat berbahaya. Nah, kemudian tujuan dari materi kita saat ini, tujuan pelajarannya adalah yang pertama, diharapkan kamu bisa memahami atau menjelaskan proses pembelahan sel. Yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur. Yang ketiga, kamu juga bisa menerapkan proses pembelahan meiosis pada spermatogenesis maupun oogenesis. Yang keempat, kamu diharapkan bisa menjelaskan jenis-jenis dan fungsi dari masing-masing organ. Masih ingatkah kamu tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, tentunya proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu diawali dari dalam rahim ibu. Dimulai dari janin, kemudian janin lahir, menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian dewasa dia menikah, kemudian menikah dia punya anak, dan seterusnya. Sehingga nanti dihasilkan jumlah keturunan yang banyak. Nah, mengapa hal itu terjadi? Ya, tentunya karena manusia itu memiliki kemampuan untuk Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu yang baru. Nah, apa tujuannya makhluk hidup untuk melakukan reproduksi? Tujuannya adalah supaya bisa melestarikan keturunannya atau melestarikan manusia yang pada awalnya berada dalam kandungan, kemudian dilahirkan sebagai bayi, setiap harinya akan mengalami pertumbuhan. Tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi karena adanya proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel pada manusia ada dua macam. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti induknya, yaitu 2N atau diploid. Mitosis ini terjadi pada pembentukan sel-sel tubuh atau somatis, seperti sel darah, sel otot, sel tulang, atau sel saraf. Yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom berkurang menjadi separuh dari jumlah kromosom induknya, yaitu N atau haploid. Nah, pembelahan sel secara meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin, seperti pembentukan sperma atau ovum. Setiap pembelahan sel memiliki tahap-tahap tertentu. Sekarang kita lihat tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Tahap yang pertama adalah profase, di mana pada keadaan profase ini benang-benang kromatin menjadi kromosom. Kemudian kromosom mengganda menjadi 2 kromatid. Membran inti dan nukleusnya lenyap,
sentromernya memisah menjadi 2 sentriol dan diantaranya terbentuk benang-benang spindle. Tahap yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini kromosom terletak pada bidang ekuator. Yang ketiga adalah anafase, di mana pada tahap ini sentromer membelah lalu benang spindelnya menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan. Tahap yang keempat adalah telofase. Pada tahap ini kromosom berubah menjadi benang kromatin dan membran inti serta nukleusnya terbentuk kembali. Terjadilah sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel anak yang identik dengan induk. Animasi tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis berikut ini. Sel dalam keadaan interfase. Dimulai dengan tahap yang pertama, profase. Di sini kromosom sudah mulai memadat dan mengganda dan membran intinya mulai rusak. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua yaitu metafase, kromosom berjejer pada bidang-bidang ekuator. Kemudian tahap yang ketiga adalah anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian tahap yang keempat telofase, di sini membran inti mulai terbentuk kembali, terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Tahap-tahap pembelahan sel secara meiosis. Untuk pembelahan meiosis memiliki tahapan yang sama dengan pembelahan mitosis. Hanya saja, pada tahap pembelahan sel secara meiosis memiliki 2 tingkatan. Yang pertama yaitu tahap meiosis yang pertama, terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dilanjutkan lagi dengan meiosis kedua, juga terdiri dari profase 2, metafase 2, dan anafase 2. Berikut animasi proses pembelahan sel secara meiosis. Tahap yang pertama juga sama, profase 1, di sini terjadi kromosom mulai memadat atau mengganda, kemudian di sini terjadi crossing over atau pindah silang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase metafase sama dengan tahap pembelahan sel secara mitosis, kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis dan dilanjutkan ke meiosis kedua. Meiosis kedua juga menempuh tahap-tahapan yang sama, profase 2, metafase 2, anafase 2 dan dilanjutkan dengan telofase yang mitosis dan meiosis. Perhatikan gambar. Pada gambar dapat kita lihat untuk pembelahan mitosis, jumlah kromosom anak yang dihasilkan itu adalah sama dengan jumlah kromosom induknya. Di mana di sini kita lihat jumlah kromosom induk ada 2, maka jumlah kromosom anak yang dihasilkan juga 2. Berarti sama dengan jumlah kromosom induknya. Kemudian dilihat dari sifat dan karakter sel anak yang dihasilkan, ini memiliki sifat dan karakter yang sama dengan sel induknya. Di sini kita lihat sifat dan karakter induknya ada warna merah dan warna biru. Dan anak yang dihasilkannya memiliki juga sifat dan karakter yang sama dengan induknya, yaitu ada sifat merah dan sifat biru. Selanjutnya, untuk pembelahan meiosis dapat kita lihat jumlah kromosom anak yang dihasilkan di sini adalah separuh dari jumlah kromosom induknya. Pada gambar kita lihat jumlah kromosom induk ini ada 4, maka jumlah kromosom anak yang dihasilkan itu separuh dari induknya yaitu 2. Selanjutnya untuk dilihat dari segi sifat dan karakter sel anak yang dihasilkan, ini memiliki perbedaan dengan sifat dan karakter induk. Nah, sifat dan karakter sel anak yang dihasilkan merupakan variasi dari kedua induk. Animasi berikut ini. Prior to meiosis or mitosis, DNA replication occurs. In both meiosis and mitosis, the chromosomes condense and become visible under the microscope. In meiosis, homologous chromosomes pair up or synapse, and crossing over takes place. Homologous chromosomes then align themselves along the metaphase plate and each homolog is drawn to the opposite end of the cell. In meiosis, a second division occurs, resulting in production of 4 haploid cells. A single cell division occurs in mitotic cells, resulting in 2 diploid cells.
lanjutkan dengan materi berikut adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Proses ini terjadi di dalam testis, yaitu tepatnya di tubulus seminiferus. Pada proses, kita lihat gambar, pada proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus, di mana di dalam tubulus seminiferus ini terdapat sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami meiosis tahap pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis tahap kedua sehingga dihasilkan 4 buah spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sperma atau spermatozoa yang sudah matang, yang juga bersifat haploid. Spermatogonia are the cells from which sperm cells arise. The spermatogonia divide by mitosis. One daughter cell remains a spermatogonium, and the other becomes a primary spermatocyte. The primary spermatocyte divides by meiosis to form secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes divide again to form spermatids. The spermatids differentiate into sperm cells. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, maka oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, yaitu folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel yang matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk bagian yang disebut dengan oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, membentuk oosit sekunder dan 1 polosit atau primer badan polar primer. Kemudian polosit mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, menghasilkan 2 polosit. Sementara oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, membentuk 1 ootit dan 1 polosit. Ootit mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhirnya, peristiwa oogenesis dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Oogenesis, production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogenesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary. There are a large number of follicles in the ovary. There is one primary oocyte in every follicle. Every month, one egg cell matures and is released into the fallopian tube to allow fertilization to occur. The eggs are formed from the 2-end parent cell found in the ovaries of the reproductive system. These cells are called oogonium.
The eggs begin development from the 3rd month when the female is still in the uterus of its mother and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The oogonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes. In contrast with sperm production, during the production of eggs, meiosis produces one mature gamete. The 2N chromosome parent cell, oogonium, produces 2N chromosome cells after meiosis 1. Of these, the small one is called first pole cell, while the large is called the secondary oocyte. As the cells complete meiosis 2, 3 small pole cells and 1 ootid with a large cytoplasm is formed. The pole cells produced during division disappear by dissolving. However, the ootid differentiates to form a mature egg cell. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes. Kita akan lanjutkan membahas tentang fungsi masing-masing organ reproduksi pada laki-laki. Perhatikan gambar. Kita lihat dari gambar, bisa kita lihat bagian-bagian organ yang mendukung alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, yang ditunjuk tanda panah, itu adalah testis. Testis ini adalah bagian yang berbentuk bulat telur yang berfungsi untuk tempat pembentukan sperma dan tempat pembentukan hormon testosteron. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah bagian yang berbentuk seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Berikut adalah epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma yang ukurannya lebih kurang 4 cm. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Yang berikut adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Seterusnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Seterusnya adalah vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil, ukurannya lebih kurang 5 cm, terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Seterusnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Selanjutnya adalah penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing pada saluran sperma. Seterusnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Organ-organ reproduksi pada wanita. Perhatikan gambar. Yang pertama, organ yang ditunjuk tanda panah itu disebut dengan ovarium. Ovarium merupakan struktur yang berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur.
Yang kedua dikenal dengan oviduk. Oviduk merupakan saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Yang ketiga adalah uterus atau rahim. Adalah struktur yang berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keempat adalah leher rahim atau cervix, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Berikut adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Kemudian bagian yang berikut dari organ reproduksi wanita adalah fimbre. Fimbre merupakan struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Baiklah anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harapkan kamu dapat menguasai materi yang sudah kita pelajari. Dan jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa.